Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas sesuatu yang pasti dirasain semua atlet ya kan? Mau itu atlet yang baru mulai atau yang udah pro sekalipun. Apa itu? Rasa cemas sebelum tanding. Tapi, gimana kalau rasa cemas itu sebenarnya bukan musuh? Gimana kalau kita bisa ubah itu jadi kekuatan super kita? Siap? Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin momen itu. Kamu udah di lapangan, nama kamu dipanggil, wasit udah siap nyup peluit. Tiba-tiba deg-degan banget, jantung kayak mau lompat keluar. Kenal banget kan sama perasaan itu? Nah, itu bukan pertanda buruk loh. Justru itu sinyal paling jelas. Kamu siap, dan pertandingan ini penting banget buat kamu. Nah, dalam dunia psikologi olahraga, perasaan ini ada namanya. Kecemasan kompetitif. Dan ingat ya, ini sama sekali bukan tanda kamu lemah. Justru kebalikannya. Ini bukti kalau kamu sangat peduli. Anggap aja ini tuh energi mentah. Dan kayak energi lainnya, kita bisa banget belajar buat ngendaliin dan memanfaatkannya. Jadi sebenarnya dari mana sih rasa cemas ini datang? Gampangnya gini, menurut Martin, akarnya tuh simpel banget. Kita cemas karena kita sadar lagi dievaluasi. Sama siapa? Sama pelatih, lawan, penonton, dan yang paling parah, sama diri kita sendiri. Kesadaran kalau performa kita lagi diliatin, inilah yang bikin mesin di dalam diri kita jadi panas. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh dan pikiran kita pas rasa gugup itu datang? Yuk kita bedah sains di baliknya. Biar kita makin kenal. Penting banget nih buat kita paham. Kecemasan itu bukan cuma satu hal, ada dua bagian utamanya. Satu, terjadi di pikiran kamu, semua pikiran negatif, semua keraguan. Satunya lagi, apa yang dirasain sama tubuh kamu. Mereka ini kayak dua sisi dari koin yang sama. Dan ngerti perbedaannya itu kunci pertama buat menguasainya. Nah, lihat deh bedanya di sini. Di sebelah kiri ada kecemasan kognitif. Ini tuh suara di kepala kamu yang bisik-bisik, gimana kalau aku gagal? Atau kayaknya aku nggak bakal bisa deh. Terus di kanan ada kecemasan somatik. Nah, ini reaksi fisik tubuh kamu. Jantung berdebar, nafas jadi pendek, otot kaku. Coba kenali, kamu lebih sering ngalamin yang mana? Karena dari situ kita bisa mulai cari solusinya. Nah, ini nih titik kritisnya. Ada yang namanya model bencana. Ini terjadi kalau pikiran negatif kamu lagi parah-parahnya dan di saat yang bersamaan tubuh kamu juga lagi tegang-tegangnya. Kalau dua hal ini ketemu, performa kamu bisa langsung anjlok drastis. Bukan turun pelan-pelan, tapi beneran kayak jatuh dari tebing. Inilah kenapa ngelola pikiran itu jadi penting banget. Oke, udah cukup ya teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling penting. Terus kita harus ngapain? Ini dia beberapa alat atau perangkat mental yang wajib dimiliki setiap atlet buat mengubah tekanan jadi keuntungan. Dengerin deh kutipan dari Bill Bestwick ini. Keren banget. Intinya apa? Mental juara itu nggak datang tiba-tiba pas hari pertandingan. Mental juara itu ditempa setiap hari, di setiap sesi latihan, barengan sama kamu ngelatih otot. Pikiranmu itu harus dilatih buat mendominasi lapangan, bukan cuma buat ikut serta. Oke, ini teknik super praktis yang bisa langsung kamu coba hari ini juga. Cuma 3 langkah. Pertama, kenali. Coba sadar, apa sih yang sering kamu bilang ke diri sendiri? Kedua, hentikan. Begitu pikiran negatif itu muncul, langsung potong. Bisa dengan bilang stop dalam hati atau tarik napas dalam. Ketiga, ganti. Ganti pikiran negatif tadi dengan sesuatu yang lebih ngebantu. Nggak harus, aku pasti menang. Bisa juga kok dengan instruksi simple kayak fokus ke bola. Atau tekuk lutut lebih rendah. Ini nih semacam cheat code buat otak kita. Kenapa? Karena otak kita tuh nggak bisa bedain antara pengalaman yang beneran terjadi sama imajinasi yang detail banget. Jadi, manfaatin ini. Latih pikiranmu. Bukan cuma buat bayangin kamu juara. Tapi yang lebih penting, bayangin kamu bikin kesalahan. Terus kamu berhasil memperbaikinya. Ini yang bakal ngebangun kepercayaan diri yang nggak gampang goyah. Coba deh perhatiin atlet-atlet hebat. Michael Jordan, Rafael Nadal, mereka semua punya ritual sebelum tanding. Mulai dari pemanasan yang urutannya sama persis, dengerin playlist lagu yang itu-itu aja, bahkan cara mereka ngiket tali sepatu. Kenapa? Karena rutinitas itu menciptakan zona nyaman dan kontrol. Ini ngasih sinyal ke otak kita, oke, waktunya fokus. Gangguan lain, minggir dulu. Tapi jangan salah, mental yang tangguh itu nggak dibangun sendirian loh. Lingkungan kamu, terutama pelatih, orang tua, dan rekan setim, punya peran yang gede banget. Yuk kita lihat gimana pengaruh mereka. Slide ini penting banget. Ada pelatih yang bisa menciptakan juara, tapi ada juga yang tanpa sadar malah menghambat potensi atletnya.
Pelatih yang suportif itu menilai berdasarkan usaha dan perkembangan. Fokusnya gimana caranya kamu jadi lebih jago. Sebaliknya, pelatih yang bias bisa aja udah ngejudge kamu dari awal, dan ini menciptakan lingkungan di mana atlet jadi takut buat salah. Dan coba kita lihat data dari Indonesia. Sebuah studi ke atlet bulu tangkis remaja di Demak nunjukin kalau 96% dari mereka punya motivasi berprestasi yang tinggi atau bahkan sangat tinggi. Artinya apa? Artinya, api semangat buat menang itu udah ada di dalam diri kalian. Gede banget malah. Tugas orang-orang di sekitar kalian adalah membuat api itu makin besar, bukan malah meniupnya sampai padam. Dan ini juga berlaku buat seluruh tim. Pelatih legendaris NBA, Phil Jackson, ngingetin kita kalau fondasi tim hebat itu adalah kepercayaan. Saat kamu tahu teman setim bakal nge-backup kamu, bahkan waktu kamu bikin salah, rasa takut dihakimi itu bakal berkurang drastis. Kecemasan pribadi diredam oleh kekuatan bersama. Oke, jadi gimana caranya kita menggabungkan semua ini jadi satu kesatuan? Gimana cara kita membangun sebuah pola pikir yang konsisten, pola pikir seorang juara? Nah, ini mungkin poin paling penting dari semuanya. Tolong diingat ya, tujuan kita itu bukan untuk menghilangkan rasa cemas sama sekali. Itu nggak mungkin. Tujuan sebenarnya adalah sampai di titik di mana kamu bisa bilang ke diri sendiri, oke, gue lagi gugup dan itu nggak apa-apa. Gue tetap bisa lakuin yang terbaik. Itulah definisi ketangguhan mental yang sesungguhnya. Anggap aja pikiranmu itu seperti otot. Nggak bisa kan kamu latihan beban sekali langsung jadi kuat? Sama, jangan nunggu malam sebelum final baru mau latihan visualisasi atau self-talk. Lakuin setiap hari. Jadikan latihan mental ini bagian dari rutinitas latihanmu, sama pentingnya kayak latihan fisik. Makin sering dilatih, makin kuat dan otomatis respons mental kamu di bawah tekanan. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Setiap hari kamu melatih tubuhmu biar lebih kuat, lebih cepat, lebih hebat. Tapi jangan pernah lupakan aset terbesarmu, pikiranmu. Pertanyaannya, latihan apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk membentuk pikiran juaramu? Karena disitulah letak perbedaan antara atlet yang baik dan atlet yang luar biasa.